Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusman Kasmal dengan NPM 1912011280 dari kelompok 5 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Pandawa Ramadana, NPM 195-2011-044. Nama saya Dimas Bramantio, NPM 195-2011-097. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eriko Aditya, NPM 195-2011-001. Perkenalkan, nama saya Pandu Leonardo Darmawan, NPM 1942-011-021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafadi Pradana dengan NPM 1952-011056. Perkenalkan, nama saya Arik Raffi Utama, NPM 241. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang ijtihad, pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata istihada, yastaidu, dan istihad, yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan pada dalam diri dalam menanggung beban. Kemudian ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh dalam mencurahkan isi pikiran. Secara istilah, ijtihad berarti mencurahkan semua tenaga serta pikiran kita bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Dan orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Sekian. Dalam ijtihad ada 8 metode yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang berikutnya ialah ijma. Ijma itu diartikan sebagai kesepakatan, yaitu kesepakatan para ulama mujahid pada satu masa yang dimana setelah Rasulullah wafat. Dalam sebuah perkara dalam agama, ijma dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi pada zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Syarat ijma. Berdasarkan definisi di atas, syarat-syarat ijma itu disahkan dan berlaku terjadinya kesepakatan seluruh ulama Islam, kesepakatan setelah zaman Rasulullah, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan terjadi, yang disepakati adalah perkara agama. Nah, bila seluruh perkara di atas terpenuhi, maka ijma tidak boleh diselisihkan setelahnya dan menjadi landasan hukum Islam. Dalil dalam ijma itu dalil ijma terdapat dalam hadis Nabi, yaitu umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Contohnya ijma ialah permasalahan yang dalilnya tersembunyi atau tak
diwakilkan kepada karena sebab tertentu, maka dalam bentuk penjagaan dalam kesepakatan tersebut, sabar. Contoh ijma. Contohnya ijma itu ada salah satu contohnya ijma ialah pada zaman Rasulullah itu vaksinasi dan imunisasi diperbolehkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kias. Kias secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang konkret serta benda-benda yang dapat dipegang, diukir, dan sebagainya, maupun abstrak seperti kebahagiaan, kepribadian, dan sebagainya. Kias menurut istilah usul fikih ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas Al-Quran dan Sunnah, karena ada persamaan ilat hukumnya, motif hukum antara kedua masalah itu. Kemudian contoh tentang kias contohnya adalah dalam surah Al-Maidah ayat 90 terdapat larangan minum khamar minuman keras yang dibuat dari anggur. Mengapa dilarang? Dan bagaimana bila minuman keras itu dibuat dari bahan lainnya seperti dari beras ketan, ketela, dan sebagainya. Dalam hal ini kita perlu meneliti ilat hukumnya, sebab adanya larangan keras minuman itu ialah karena bisa memabukkan dan dapat merusak saraf, otak, akal. Sudah tentu unsur memabukkan itu terdapat di semua minuman keras. Karena itu dengan kias semua jenis minuman keras diharamkan. Saya akan melanjutkan presentasi tadi. Istidlal. Secara bahasa berasal dari kata istadal. Istidlal adalah secara bahasa berasal dari kata istadala, artinya minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam Al-Jurnani memberi arti kata istidlal secara umum, yaitu menentukan dalil untuk menetapkan suatu keputusan bagi yang ditunjukkan. Imam Al-Syafi'i memberikan pengertian terhadap istidlal dalam arti menetapkan dalail dari nas atau Al-Quran dan As-Sunnah, atau dari ijma dan selain dari keduanya. Terdapat arti istidlal yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yaitu mencari dalil yang tidak ada pada nas Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak ada pada ijma, dan tidak ada pada kias. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya yaitu masalin. Masalin istilah ya yang selanjutnya ya tentang masali. Ya, masali al-mursalah. Pengertiannya yaitu masalih, bentuk jamak dari masalah, yang artinya kemaslahatan, kepentingan mursalah, berarti terlepas. Dengan demikian masalah al-mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas, maksudnya ialah penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia atau menolak kemadharatan atas mereka. Sedangkan dalam syara atau nas belum atau tidak ada ketentuannya. Al-Khawarizmi menyatakan bahwa masalah ialah menjaga tujuan syara dengan jalan menolak mafsadat atau kerusakan atau mudharat dari makhluk. Contohnya yaitu
Misalnya dalam mensyaratkan adanya penjara, diceritakan mata uang, ditetapkan pajak, penghasilan, dan yang diadakan berdasarkan keperluan dalam kehidupan. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang istishab. Jadi istishab berarti meminta kebersamaan atau tolab al-mushahabah atau berlanjutnya kebersamaan. Kemudian terminologi istishab ini adalah yang pertama menurut Imam Asy-Syaukani, yaitu tetap berlakunya suatu keadaan selama belum ada pengubahnya. Maksud dari definisi Imam Asy-Syaukani adalah pada prinsipnya eksistensi hukum suatu masalah pada masa lalu tetaplah berlaku pada masa kini maupun yang akan datang, dengan syarat tidak ada perubahan pada masalah tersebut. Tetapi, jika terdapat perubahan pada objek hukum tersebut, maka hukumnya juga akan berubah dengan sendirinya. Kemudian ke contoh-contoh istishab, yaitu barang siapa ketika puasa makan, pada akhirnya siang tanpa istihad terlebih dahulu tentang berbukanya, dan dia ragu akan tergelincirnya matahari, maka puasanya batal, karena asnya adalah tetapnya siang. Cukup. Oke, sekarang kita lanjut kepada atau kebiasaan yang berkata arafa atau yaitu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakuinya oleh orang lain. Kata juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan. Ya, kayak seperti nama wakil presiden kita ya. Dan itu ada di dalilnya Al-A'raf ayat 7, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Alih bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan karena kedua kata ini kan ya memiliki arti yang sama, maka kata adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Para ulama ushul fikih membedakan antara adat dengan dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara. Pembagian al-urf dalam kajian ulama ushul fikih yang pertama terdiri dari al-aruf al-hafaz dan al-aruf al-amali. Kalau dari segi cakupannya, terbagi dari al-urf dalam kebiasaan yang telah berlaku umum di mana-mana oleh agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak dan meniadakan. Itu menurut al-urf an'am itu secara contohnya. Ya, itu kan jadi kebiasaan kita juga ya, apalagi mahasiswa hukum mungkin bisa lihat kalau kita menyetujui saat peradilan kadang-kadang mengukuhin ini aja udah setuju artinya kan dari hakim kelihatan gerak-geriknya. Al-urf al-akas ada kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu seperti di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, dan untuk cacat lainnya pada barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Dari keabsahannya al-urf yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, tidak menghilangkannya kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudaratan. Kalau al-urf al-fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara itu sendiri. Nah, sekarang kita terakhir membahas tentang istihasan. Istihasan ini secara singkat upaya meninggalkan kias menuju kepada kaidah umum yang diduga pada objeknya menyimpan unsur kemaslahatan. Sebagai contoh, misalnya kebolehan dokter dalam melihat aurat orang lain karena memang sudah sebagai maslahatannya dia untuk mengobati itunya. Misalkan ahli hukum boleh melihat maksudnya penegak hukum melihat kejadian gitu, ketabrak gitu orangnya, itu ya nggak apa-apa karena emang profesinya gitu misalkan. Kalau emang terpaksa juga ya, tapi kalau bisa sih dihindari lah. Itu aja.